semacam es batu. Hal tersebut tentu saja memancing perdebatan tapi tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja dirinya mendapatkan sebuah telepon yang mengharuskannya mengantarkan pesan pelanggan saat itu juga. Melihat ayahnya pergi membuat Shiki bergumam sambil mengarahkan senjata mainan yang dimilikinya, mempertanyakan kenapa ia tidak dipungut oleh orang kaya saja, ketimbang oleh Yoshi yang hanya memiliki sebuah toko minuman. Tanpa pemuda itu sadari, ia akan menyesali perkataannya tersebut. Tepat ketika Shiki menekan pelatuk tersebut, tiba. Shiki hanya bisa menatap bingung ke arah sumber suara yang diselimuti asap putih, hingga ia harus dibuat terkejut oleh sekumpulan bakteri yang menyeretnya keluar kamar. Sebuah sosok muncul dalam asap dan mempertanyakan nama Shiki, tapi baru saja berbincang satu kata, tiba lagi. Shiki, nari! Baru saja berusaha memahami satu peristiwa, ia malah harus terlibat kembali dengan peristiwa yang berbeda. Shiki sempat mengira kalau ayahnya terlibat masalah dengan rentenir, Yakuza dan sejabannya. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah fakta bahwa ayahnya baru saja menabrak orang yang menjadikannya Yoshi sebagai kriminal dan akan berurusan dengan pihak kepolisian. Mendengar asumsi liar yang dibicarakan Shiki membuat Yoshi sadar bahwa anaknya ini takut dipenjara. Oleh sebab itu, meski terpaksa, ia menjelaskan semuanya tanpa ada yang dirinya sembunyikan lagi. Ternyata Shiki adalah keturunan seorang Oni. Kalau begitu, orang yang saat ini mengejar mereka adalah seorang Momotaro. Sempat tidak percaya dan menganggap Yoshi bercanda, menurutnya sangat tidak masuk akal. Tapi ketika melihat wajah Yoshi yang serius tanpa adanya kebohongan, ia pun mulai mempercayainya. Hingga tiba-tiba saja keduanya harus dikejutkan oleh serangan yang berasal dari sang Momotaro dan mengharuskan keduanya keluar sebelum mobil tersebut meledak. Sayangnya ketika Yoshi menoleh ke tempat Shiki berdiri, tidak ada siapapun di sana. Hanya melihat sekumpulan bakteri yang memasuki pabrik terbengkalai. Sementara itu, Shiki dibawa oleh sang Momotaro bernama Samedare. Pergerakannya ditahan dengan menggunakan para bakteri yang membentuk jaring laba-laba. Mendapati orang yang tadi sempat ditabrak ayahnya masih berdiri tegak tanpa adanya goresan, membuat pemuda tersebut dilanda kebingungan. Akan tetapi semuanya langsung terjawab ketika akhirnya Yoshi muncul menjelaskan semuanya mengenai Momotaro yang membentuk organisasi